Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Honda Sonic nih besti, yang dimana ownernya ini memiliki keluhan bahwasannya kalau ngebut gasnya dipentokin itu di pertengahan ngebut itu motor kayak nahan gitu min. Tapi kalau gasnya dikurangin dikit langsung ngebut lagi. Itu saya nggak tahu kenapa. Jadi kalau mau ngebut kagak bisa dibuka full gasnya, kayak harus didesain dikit terus baru ngegas lagi. Biasanya atau umumnya disebabkan dari sensor TPS yang error. Cuman karena kita bukan dukun kan ya, jadi di sini kita mengambil tindakan yaitu scanning ECU untuk mengecek apakah si sensor TPS-nya ini error apa enggak. Perhatikan angka serta garis merahnya ya adik. Di saat kita mulai gaspol dia tuh langsung ngedrop. Di saat bukaan gasnya dipentokin harusnya tuh dia manteng aja di atas, tapi ini malah turun. Inilah dia penyebab utama si motornya ini nyendet-nyendet di saat gaspol ya guys. Nah buat yang masih bingung, nanti kita bakal kasih unjuk perbedaannya setelah sudah diganti si sensor TPS-nya dan kita scan lagi nantinya guys. Nah untuk mengganti sensor TPS motor Honda Sonic ini, langkah pertamanya kalian harus mencopot si bodi kasar bagian atasnya ini secara pelan-pelan ya guys. Karena kalau kagak pelan-pelan nanti yang ada patah, lu pada ya pusing ya guys ya. Terus langkah selanjutnya adalah kalian harus melakukan pencopotan pada bodi bagian kanan kirinya, karena si sensor TPS pada motor Honda Sonic ini tuh ya bener-bener nyempil lah. Jadi kalian harus mencopot bodi bagian kiri kanannya ya guys ya. Oke lanjut, kita lakukan pencopotan pada si joknya ini, dan setelah tercopot di sini mari kita lakukan pengendoran si baut klemannya. Terus kita copot selang injektornya untuk kita lakukan pengecekan pada tekanan full pumpnya, dan tekanan full pumpnya ini tuh normal ya besti di angka 40-an. Alhamdulillah kagak ada yang rungkat. Oke lanjut, kita lakukan pencopotan pada box filternya. Kita copotin baut-bautnya, habis itu kita tarik ke atas pelan-pelan. Seandainya nggak bisa ditarik, biasanya ada yang masih nyangkut. Kalau nggak selang-selang ya kabel biasanya. Dan setelah tercopot langsung saja kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya ya guys ya. Dan mari kita analisa. Seperti yang kalian lihat, ini kondisi si throttle bodinya ini bisa dibilang bersih ya besti. Ini kayaknya si ownernya ini habis bersihin throttle body ya guys. Nah buat yang nggak tahu sensor TPS Sonic itu yang mana, sensor TPS Sonic tuh yang ada tulisan keihin kecil, sekecil cintanya padamu. Walaupun gak burik-burik amat, tetap pastinya kita lakukan pembersihan supaya si throttle bodinya makin dah glowingnya guys. Habis disemprot pakai carbo cleaner, kita kucurin pakai bensin secara menyeluruh, dan langkah terakhir kita semprotkan dengan menggunakan kompresor untuk menghilangkan sisa-sisa bensin yang menempel. Dan setelah throttle bodinya ini sudah glowing splendid meriwing, kita lanjut pasangkan si ISC-nya ini ya guys ya. Oke, untuk sensor TPS yang error tadi di sini kita ganti baru pakai RX7 Racing ya bestia, TPS andalan gue nih guys. Bang, kenapa sih kagak ganti yang ori aja? Nah, kebetulan kita nyetoknya yang ini guys. Lagi pula sama aja besti, tenang baik. Dari segi fungsi, tujuan dan daya tahan ini tuh udah teruji di Universitas Johan Garage dan aman untuk motor-motor ya besti sekalian. Pokoknya mah tenang baik. Dan ini dia setelah si sensor TPS barunya ini sudah terpasang dengan baik. Anjay, just geng jospar, ganteng banget anjay, merah-merah begitu ya guys ya. Langsung kita pasangkan kembali si throttle bodinya ini, dimulai dari tali gasnya dulu ya guys. Kita pasangin, setelah itu kita tempelin lagi TB-nya ke intake-nya ya guys. Jangan lupa juga bahwa throttle bodinya dipasang ya guys ya. Dan setelah terpasang kita lanjut ke box filter udaranya nih guys. Sebelum kita pasangkan kembali si box filternya, kita lakukan pembongkaran pada si box filternya. Kita lakukan pengecekan pada si filter udaranya ini. Kita copotin bautnya semua, dan setelah semuanya tercopot, untuk kondisi filter udaranya ini udah burik banget ya bestia. Cuman si ownernya ini tuh nggak mau ganti filter udaranya guys. Oke, kita memanut. Nah tapi glowing sebelahnya guys, depannya mah kagak burik. Cuman gimana pun caranya kita harus mengikuti kata hati ownernya, dan kita tidak bisa memaksakan ya guys ya. Ingat ya guys ya. Jadi hanya perlu kita bersihkan semaksimalnya aja, dan langsung kita pasangkan kembali si filter udaranya ini ke box filter udaranya ya guys ya. Kalau filter udara sudah terpasang, lanjut kita pasangkan kembali si box filternya ini ke tempat dimana dia berasal ya dadek. Setelah terpasang langsung kita lakukan scanning ECU kembali, dan mari kita lihat sama-sama perbedaan antara sensor TPS error dan sensor TPS yang bener ya dadek.
Mari kita lakukan scanning ECU kembali dan mari kita perhatikan kembali angka dan grafik dari TPS yang baru ini ya guys ya. Mari kita ke bukaan gasnya dan itu dia nih guys. Bentar ya guys ya, bentar klik 90 nih guys. Oke, nah itu dia besti, angkanya udah konstan atau manteng di angka 76,5 dan grafik lurus, tidak ada ngedrop kayak yang sebelumnya ya guys. Dijamin si motor ini tuh udah kagak bakal berebet-berebet ataupun nyendet lagi di saat motornya itu digaspol ya guys. Nah di sini kita memantau data-data sistem perinjeksian duniawinya lewat alat scanner ini. Dimulai dari putaran mesin atau RPM, temperatur air radiator, suhu mesin dan masih banyak lagi. Pokoknya kalau punya alat ini tuh mekanik motor yang sering bongkar motor injeksi harus punya. Pokoknya ya guys, ini penting banget soalnya. Oke guys, kita kembali ke topik. Oke, setelah semua aman, tinggal kita pasangkan kembali si jok dulu nih guys. Setelah itu kita pasangkan kembali si body-bodinya bagian kiri dan juga bagian kanannya ya guys ya. Habis itu mari kita pasangkan bodi kasarnya dan kita pasangkan juga baut-baut bodinya kembali secara keseluruhan ya guys. Dan ini dia setelah semua bodi-bodi sudah terpasang kembali dengan rapi. Jos geng jos par. Nah karena si rantainya ini kendor, jadi kita lakukan penyetelan pada rantainya ini guys. Penyetelan rantai ini harus pas, nggak boleh kekencangan karena kalau kekencangan bisa mengakibatkan rantai putus. Dan kalau kekendoran pun bisa mengakibatkan rantai copot di jalan automodiar pokoknya. Ngancangin rantai gini pun juga ada ilmunya ya besti. Nggak yang cuman asal ngencang-ngencangin rantai aja ya guys ya. Oke, habis ini tentunya langsung kita test drive di jalan. Rame lagi. Posisinya salah ini bawah matahari. Ini silo. Buset. Beli di depan ya. Beli di depan. Oke guys, setelah kita test drive untuk yang gas hilang-hilangannya sudah hilang ya guys ya. Nah ternyata ini punya adik-adik nih guys, punya adik-adik. Nah mungkin adiknya ini masih memiliki PR untuk motornya. Overall motor ini bersih dan rapi ya guys ya. Bagian permesinnya, bagian semuanya itu rapi. Paling yang rada riweh bukan rada riweh, PR-nya lah, PR-nya tuh di komstirnya guys. Jadi motornya itu belok susah banget guys. Udah keras banget komstirnya itu anjir. Nah itu paling PR pertama komstir, yang kedua filter udaranya. Jadi kalau misalkan komstir dan filter udaranya ini diganti, ini Sonic ini enak dan bersih guys motornya. Oke mantap buat adenya karena sudah merawat motornya dengan baik ya deh ya. Mungkin itu aja deh PR-nya, nabung buat beli komstir sama filter supaya motornya awet, terjaga dan rapi. Oke, untuk total reparasi motor ini tuh menghabiskan budget sekitar 420.000 lah. Servis bulanan semuanya tuh udah pengecekan rantai terus pembersihan throttle body itu
120.000, 125.000, gue lupa. Terus untuk TPS-nya 300.000 kalau nggak salah, jadi 420.000. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek-nya. Nah, nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos Ngen Jospar gue. Gak lu klik loncengnya, gue kedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngen Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.